Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, saya Rini Nurrahmawati. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang Semarang memiliki program studi ada 4, yaitu yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, yang ketiga ada D3 Studi Keuangan Perbankan, yang keempat ada program Profesi Akuntansi. Yang berakreditasikan, yang pertama program studi akuntansi yang berakreditasi A. Yang kedua program studi manajemen yang berakreditasi A. Dan yang ketiga program studi keuangan perbankan yang berakreditasi A. Yang keempat ada program profesi akuntansi yang berakreditasikan B. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki beberapa fasilitas yang lengkap, yaitu yang pertama ada laboratorium komputer, yang kedua ada laboratorium akuntansi untuk mendukung kegiatan akuntansi, yang ketiga ada pojok bursa efek, dan yang keempat ada mini bank. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai Universitas Stikubang Semarang atau yang disingkat Unisbank. Adalah entrepreneurship university berbasis teknologi, informasi, dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang.
Ada 2 alamat kampus Unisbank. Yang pertama ada kampus Mugas yang beralamatkan di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dengan kode pos 50241. Yang kedua ada kampus Kendeng yang beralamatkan di Jalan Kendeng 5, Benda Ngisor, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50241. Universitas Tekubank Semarang memiliki akreditasi institusi, yaitu akreditasinya B. Selanjutnya ada fakultas di Universitas Tekubank Semarang, yaitu yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang ketiga ada Fakultas Hukum, yang keempat ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, yang kelima ada Fakultas Teknik, yang keenam ada Fakultas Pariwisata, dan yang ketujuh ada Pasca Sarjana. Ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati di Universitas Tekubank Semarang, yaitu yang pertama ada laboratorium praktikum. Untuk laboratorium bahasa, Unisbank memiliki 2 ruang laboratorium bahasa dengan kapasitas 32 mahasiswa per ruang dan didukung dengan berbagai fasilitas laboratorium bahasa yang memadai. Yang kedua ada laboratorium akuntansi. Laboratorium akuntansi dengan didukung modul-modul praktikum akuntansi yang memperagakan siklus akuntansi. Kapasitas laboratorium akuntansi adalah 30 mahasiswa per ruang. Yang ketiga ada laboratorium komputer. Laboratorium komputer sebanyak 500 unit yang terbagi dalam 20 ruang praktikum berfasilitas AC. Komputer dengan spesifikasi Core 2 core dan Core i3 disediakan untuk mendukung teknologi informasi yang semakin cepat. Ada beberapa konfigurasi yang ada dalam laboratorium praktikum. Yang keempat adalah laboratorium elektronika dan digital, bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memahami komponen-komponen dan rangkaian elektronika serta merakit rangkaian dasarnya. Yang kelima ada laboratorium perangkat keras. Laboratorium perangkat keras dan jaringan bertujuan untuk keperluan praktek mahasiswa di dalam menerapkan ilmu pengetahuan mereka tentang seluk-beluk perangkat keras komputer, inferencing, troubleshooting, non-prosesor, serta memahami dan menerapkan sistem jaringan dengan menggunakan alternatif pada pilihan sistem operasinya. Selanjutnya ada laboratorium pendukung, yaitu ada laboratorium fisik dasar, laboratorium proses produksi, laboratorium peradilan semu, dan laboratorium akta. Yang ketujuh ada laboratorium sertifikasi. Unisbank memiliki training center di bidang teknologi informasi, membangun fasilitas laboratorium sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sebagai pendukung pengembangan ilmu yang ditekuni. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Unisbank diwajibkan untuk mengambil sertifikasi dengan jumlah dan jenisnya ditentukan oleh masing-masing fakultas. Sertifikasi ini bersifat non-SKS, sehingga materi yang akan diberikan akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada para pengguna lulusan. Selain dari laboratorium-laboratorium tersebut, Unisbank juga memiliki perpustakaan di kampus Kendeng dan di kampus Mugas. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Dan perkenalkan juga, nama saya Rini Nur Rahmawati dengan NIM 1805520199, kelas D1, dengan mata
kuliahnya audit bank. Untuk selanjutnya ada pembahasan materi di dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank. Yang pertama ada definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua ada tahapan proses pencucian uang. Dan yang ketiga ada alasan mengapa bank menerapkan program APU PPT. Yang keempat ada Know Your Customer Principle. Yang kelima ada pilar program dalam APU PPT, yaitu ada pengendalian internal dan kebijakan dan prosedur. Untuk selanjutnya ada pengertian dari pencucian uang. Pencucian uang adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya ada pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme sendiri adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Selanjutnya ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk selanjutnya ada tahapan proses pencucian uang. Ada 3 proses pencucian uang, yaitu yang pertama ada penempatan atau placement, yang kedua ada transfer atau layering, yang ketiga ada menggunakan harta kekayaan atau integration. Yang pertama yaitu ada penempatan placement, yaitu merupakan suatu upaya menempatkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan seperti penempatan dana pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah seperti pemberian kredit atau pembiayaan, yaitu mengubah kas menjadi kredit. Yang kedua ada transfer atau layering, yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Untuk yang ketiga ada menggunakan harta kekayaan atau integration, yaitu merupakan suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun membiayai kembali
kegiatan tindak pidana. Untuk selanjutnya ada alasan bank menerapkan program APU PPT. Penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau delivery channel, termasuk kewajiban untuk yang A. Untuk mendokumentasikan penilaian risiko. Yang B. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang C. Ada mengkinikan penilaian risiko secara berkala. Dan yang D. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko terhadap instansi yang berwenang. Untuk selanjutnya ada alasan bank menerapkan APU PPT, yaitu karena lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena tersedianya banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindakan kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Yang selanjutnya ada alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang pertama, misalnya saja untuk pelaku pencucian uang. Harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Yang kedua, seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Yang ketiga, penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggaraan maupun pengguna jasa dan berbagai risiko yang mungkin timbul. Untuk yang selanjutnya ada Know Your Customer Principle, yaitu Know Your Customer Principle atau yang disingkat KYCP adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Prinsip mengenal nasabah tidak sekedar berarti mengenal nasabah secara harfiah, tetapi prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas nasabah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Untuk selanjutnya yaitu mengapa Know Your Customer Principle perlu dilakukan, yaitu
Sebagai nasabah, Anda harus menjalani proses KYC untuk memastikan bahwa identitas Anda adalah benar dan sah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, institusi jasa keuangan wajib melakukan proses KYC terhadap para calon nasabahnya dan informasi yang terkumpul dari nasabah harus dijaga kerahasiaannya. Dasar kebijakannya yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 PMK 010/2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga ada POJK Nomor 12 POJK 01/2017 tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Yang keempat, standar dan kebijakan internal yang dimiliki perusahaan sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari Know Your Customer Principle. Yang pertama yaitu memungkinkan institusi jasa keuangan mengenal dan memahami para nasabahnya. Yang kedua sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh penyedia jasa keuangan pasar modal. Yang ketiga, sebagai langkah awal pembentukan Single Identification Investor Number atau SID Investor untuk nasabah reksadana yang akan diintegrasikan dengan sistem akses atau acuan kepemilikan sekuritas yang dikembangkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang keempat yaitu sebagai sarana pengamanan transaksi agar dana kamu hanya bisa dicairkan ke rekening atas nama diri sendiri. Yang kelima yaitu menyediakan sistem pengawasan internal pada kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan dari Know Your Customer Principle, yaitu dari segi operasional institusi jasa keuangan. Know Your Customer bukanlah pekerjaan yang mudah untuk melakukan due diligence atau proses penilaian terhadap nasabah. Institusi jasa keuangan harus dapat memperoleh data dan informasi mengenai nasabah, baik kepada nasabah baru maupun lama, termasuk tentang asal dana atau sumber daya yang dimilikinya, tanpa membuat sang nasabah tersinggung atau terganggu privasinya. Oleh karena itu, penerapan prinsip customer service memerlukan etika dan kebijakan dan prosedur khusus karena pekerjaan ini telah memasuki privasi seorang nasabah atau calon nasabah bank. Selanjutnya ada pilar program APU PPT. Yang pertama ada pengendalian intern, yaitu penyedia jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan A. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. B. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Dan C. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Selanjutnya ada pilar program APU PPT, kebijakan dan prosedur, yaitu penyedia jasa keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme
yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian resiko. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT paling kurang meliputi A. Identifikasi dan verifikasi nasabah, B. Identifikasi dan verifikasi beneficial owner, C. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, D. Pengelolaan resiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channel. Yang selanjutnya pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. F. Mengkinikan dan pemantauan. G. Pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan prosedur penerapan program APO dan PPT. Dan H. Pelaporan kepada PPATK. Selanjutnya ada identifikasi dan verifikasi calon nasabah, yaitu identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi bagi calon nasabah orang atau perseorangan atau natural person. Yang pertama, identitas yang memuat A. Nama lengkap termasuk nama alias jika ada, B. Nomor dokumen identitas, C. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain jika ada. Yang D ada tempat dan tanggal lahir, yang E ada kewarganegaraan, yang F pekerjaan, yang G alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada, H. Jenis kelamin, dan I. Status perkawinan. Yang nomor 2, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner jika ada. Dan ketiga ada sumber dana, yang keempat ada penghasilan rata-rata per tahun, dan yang kelima ada maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Selanjutnya ada identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner, yaitu yang pertama ada penyedia jasa keuangan wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang kedua ada dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner, penyedia jasa keuangan wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat. Yang ketiga, dalam hal pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Khusus untuk bank umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APO dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pula cross-border, correspondent banking, dan transfer dana. Selanjutnya, penyedia jasa keuangan wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara konsisten dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, kebijakan dan prosedur penerapan program APO dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan persetujuan dari direksi. Penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme.
yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. Penyedia jasa keuangan wajib melakukan penilaian risiko sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan. Selanjutnya, penyedia jasa keuangan wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko. Selanjutnya, untuk penyedia jasa keuangan wajib melakukan prosedur CDD pada saat A. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. B. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. C. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK. Yang D. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Atau E. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat, beneficial owner. Selanjutnya, penyedia jasa keuangan wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi A. Identitas nasabah, B. Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, C. Profil nasabah, D. Frekuensi transaksi, E. Kegiatan usaha nasabah, F. Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, G. Produk, jasa, dan jaringan distribusi atau delivery channel yang digunakan oleh nasabah, dan H. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Selanjutnya, dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, penyedia jasa keuangan wajib A. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil nasabah, dan B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. Yang kedua, penyedia jasa keuangan wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face to face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Selanjutnya yaitu proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face to face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik penyedia jasa keuangan. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face to face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik penyedia jasa keuangan dan atau milik calon nasabah, dan B. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. Selanjutnya, penyedia jasa keuangan dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
Penyedia jasa keuangan dilarang membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila yang pertama atau A. calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APO dan PPT, atau B. penyedia jasa keuangan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah atau nasabah. Saya akan memberikan sebuah motivasi untuk menjadi sedikit lebih baik, yaitu yang pertama, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.